Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online pada saat ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia menjamah kita, Dia melawat kita. Dan kalau kita boleh ada pada siang hari ini, semua karena kasih setia Tuhan atas hidup kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran selalu. Dari sepanjang hidupku, yang aku telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyatakan dalam roh dan kebenaran selalu.
memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup sampai pada saat ini, semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mau katakan, kamu meninggikan Engkau Tuhan siang ini. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dalam kasih Tuhan, nanti saudari Lydia untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan Bapak. Kalau kami boleh datang Tuhan dengan kerinduan kami Tuhan, kami boleh datang karena kami haus kepada Tuhan Bapak. Kami haus akan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap kami juga Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan setiap WL, setiap pemain musik Bapak. Biar apapun yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan, setiap pujian penyembahan boleh naik ke hadapan Tuhan, dan nama-Mu semakin ditinggikan lagi Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, layakkan kami agar kami mulai ke hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita membawa korban syukur kita hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Kita mau bersuka cita pada siang hari ini sebab Dia sungguh baik dalam hidup kita. Datanglah kebaiknya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam kebenarannya, dengan hati bersuka sama, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, kasih setia Tuhan selamanya dalam hidup kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin ada. Saya yakin dan percaya bahwa setiap saat kita merasakan kebaikannya, kemurahannya, Dia yang senantiasa memuaskan jiwa kita, karena hanya Yesuslah sumber pengharapan kita, hanya Yesuslah sumber kemenangan kita, dan di dalam Dia jiwa kita menjadi puas. Dia yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita mengangkat satu pujian, ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Dia. Hanya firman-Nya yang memuaskan jiwa kita. Mari kita sama-sama akan membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus 6. Ayat 12-20. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 12-20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Apakah kita sudah memuliakan Allah melalui hidup kita, melalui perbuatan kita? Marilah biarlah kita selalu memiliki kerinduan untuk Tuhan memakai hidup kita. Apapun yang menjadi permasalahan, yang menjadi beban pada siang hari ini, mari kita mau datang kepada Dia, kita mau sujud kepada Dia, karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Dialah yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Kuncinya hanya satu, yaitu percaya. Percaya saja bahwa Dia ada dan Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berikan aku datang Yesus. Hapuskanlah bebanku.
anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku. Dia kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, salibkan diangkatnya. Hanya percaya saja bahwa saat kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan mujizat, kita akan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu, bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Haleluya, Yesus. Mari kita sama-sama katakan sujud. Dengan kesatuan episode dari Jenny akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini, Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu, Bapa, kami tidak dapat membalas setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami datang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini, biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang indah, persembahan yang harum bagi Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam firman ada kuasa, di dalam firman ada kekuatan baru, di dalam firman ada berkat yang baru, dan kami akan terima itu siang hari ini Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk diberkati lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat siang untuk semuanya. Shalom. Dengar suara saya baik? Baik, puji Tuhan. Angkat jempol. Baik. Terima kasih. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema totalitas tanpa dalih. Ya, totalitas tanpa dalih. Baik, mengawalinya kita sama-sama membuka dalam Matius 28. Matius 28, Matius terakhir ya, ayatnya yang paling terakhir. Nah, mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini merupakan amanat agung yang jangan kita abaikan. Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah berita yang dikatakan, diistilahkan amanat agung terbesar sepanjang masa, yaitu seruan Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa di muka bumi ini, bangsa apapun dia, menjadi murid Yesus. Itu sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu oleh murid-muridnya. Mereka pergi dan memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah setia, bahkan mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Mereka sudah menjadi murid Tuhan, mereka sudah menjalani kehidupan sampai akhir. Saya percaya mereka sekarang sudah ada bersama dengan Yesus di dalam keabadian. Nah, puji Tuhan, tinggallah kita, saudaraku, yang masih berjuang di bumi, masih Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan yang sementara ini. Nah, untuk itulah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan amanat agung ini untuk mengingatkan kita supaya kita menjadi murid Tuhan. Kita semua pernah sekolah, kita semua pernah menjadi murid, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang murid, yaitu disiplin dalam belajar, taat kepada peraturan-peraturan sekolah yang sudah diatur sebelumnya. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari kalau kita ingin berhasil di dalam pendidikan kita. Menjadi seorang murid yang taat akan perintah, jadi seorang murid yang belajar dan belajar dan belajar. Sampai kita dihadapkan dengan ujian. Dan diharapkan setelah ujian lulus semua. Dan itu memberikan satu harapan bahwa ada masa depan. Ketika kita lulus dalam sebuah ujian, membangkitkan harapan kita untuk hidup ke depan, untuk masa depan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama memang betul, itu adalah yang harus kita jalani sebagai seorang murid. Ya, nah, seorang murid di dalam mengikuti Yesus, ini juga perlu diuji. Karena dari kisah perjalanan Yesus, ada murid-murid yang diuji, apakah mereka total mengikuti Yesus, ataukah berhenti di tengah jalan. Untuk mengajar dan mengingatkan kita, bahwa kita sekarang yang sudah menjadi murid, jangan kita lupa bahwa peristiwa yang dialami oleh murid-murid di zaman Tuhan Yesus itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita lihat kisah yang dicatat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-57 sampai 62. Mari kita ikuti kisah ini dengan serius. Lukas 9 ayatnya yang ke-57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di antara di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap
untuk membajaku, tetapi menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, puji Tuhan, ketika kita membaca kisah yang dicatat dalam Injil Lukas dan juga Injil Matius ini, mungkin kita berpikir, oh itu kan untuk murid-murid Yesus, bukan untuk saya. Saudara, tadi kita membaca bahwa amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk rasul-rasul, tapi semua orang harus dijadikan murid. Nah, untuk dijadikan murid harus belajar, harus disiplin, ya. Dan apa yang ditulis dalam Injil Lukas ini adalah juga perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Kita semua sudah percaya kepada Yesus, semua sudah dibaptis, ya, semua sudah ada dalam Yesus. Dan sekarang kita sedang diberikan kesempatan menikmati hidup yang sementara. Katakan saja bahwa kita sementara dalam perjalanan bersama dengan Yesus, ya, karena janji Yesus bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kita sedang berjalan dengan Yesus. Nah, dalam perjalanan itu, di tengah jalan ini perlu ada ujian. Itu sebabnya, saudara, seseorang yang dia bertanya langsung kepada Yesus, dia meminta langsung kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Jawaban Yesus adalah jawaban yang ini untuk memberikan semacam sebuah peringatan bagi dia, ya, bagi murid yang sedang dalam perjalanan ini, bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Jadi jawaban Yesus ini untuk mengingatkan, betul engkau mau ikut aku, ya. Anak manusia, Yesus itu tidak ada punya kesempatan untuk bersenang-senang, untuk bersantai-santai, ya. Nah, inilah karena kita sudah menjadi murid, maka jawaban Yesus itu betul-betul dia minta satu pengabdian benar-benar secara totalitas, tanpa dalih. Kamu mau ikut aku? Nah, serigala ada tempatnya, burung ada tempat, tapi anak manusia. Nah, kira-kira kalau engkau mau ikut aku, sanggupkah engkau meninggalkan segala kesenangan duniawi? Itulah jawaban Yesus. Sanggupkah engkau seperti anak manusia ini? Enggak ada waktu untuk menikmati kesenangan dunia. Nah, ini satu totalitas yang harus dilalui, dijalani oleh seorang murid kalau kita ingin layak di hadapan engkau. Itu yang pertama, ya. Kemudian seorang lain lagi, Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Ayat 60, tapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah beritakan kerajaan. Ayat 61, dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkan aku pamit dulu dengan keluarga. Yang kedua dan yang ketiga, ini kalau secara etika memang demikian. Masa bapaknya meninggal, kita tidak boleh menguburkan bapak kita yang meninggal, kan itu kan sudah tidak etis, ya, tidak menghormati orang tua walaupun itu sudah meninggal. Begitu juga mau pergi, masa tidak pamit dulu sama keluarga. Nah, dari Yesus yang meminta mereka untuk secara total mengikuti dia. Sanggupkah kita melakukan secara total, ya, secara total iring Tuhan tanpa dalih? Nah, berbeda dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus kemukakan.
di dalam Injil Matius, 22 atau Lukas 14, Tuhan mengundang dalam kitab perumpamaan, Tuhan mengundang orang-orang yang mengasta. Ya, ada yang berdalih begitu, ya aku mau pergi membajak dulu, aku baru menikah. Itu diundang. Ya, saya katakan berbeda karena di dalam perumpamaan itu Yesus mengundang mereka, tetapi mereka datang dengan apa adanya. Ya. Dan ya ada juga yang berdalih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca perumpamaan ini, hal mengikuti Yesus ini, ya, ini sudah jadi murid. Jadi ini berbicara kepada saya dan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di tengah perjalanan hidup kita, Tuhan mau menguji kita. Apakah kita mau ikut Tuhan secara total? Ataukah kita berhenti di tengah jalan? Satu komitmen yang Tuhan ingin daripada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Apakah kita mau berkomitmen untuk ikut Tuhan atau peduli dengan keluarga? Tadi saya katakan bahwa tidak etis. Masa Tuhan, Bapakku meninggal, aku harus tinggalkan. Itu kan tidak menghormati orang tua. Padahal kan ada firman yang berkata, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya engkau diberkati dan lanjut umur. Efesus 1 ayat 6 dan seterusnya. Itu juga di dalam dasar kita 10 hukum Taurat, sudah bisa baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Tentang menghormati orang tua. Ya, apalagi yang satu dia katakan, ya izinkan dulu Tuhan, aku mau pamit dengan keluarga. Nah, apalagi yang ini. Kalau kita sudah mengambil keputusan, komitmen untuk ikut Tuhan, lalu masih ada rasa berat hati, mau pamit dulu lah. Nah, kalau sudah kembali ke rumah, ada kalanya ya mungkin saja ada punya sebagai seorang ayah bagaimana rasanya meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak. Ya mungkin kalau anak-anaknya masih lucu, dapat dibayangkanlah saudara. Ya, saya saja, aduh kangen ya punya cucu jauh sana, kangen ya. Rasanya tiap hari mau video call. Nah ini adalah satu ikatan yang bisa membuat kita renggang dengan Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi, totalitas dan jangan berdalih. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat serius. Sudah dapat dibayangkan bahwa, Tuhan, kita mau pahami dulu Tuhan, kan kita punya keluarga yang kita cintai, punya anak, punya cucu, punya apalagi punya keluarga. Bayangkan, saya teringat Januari ya, Februari waktu saya pulang ke Tanah Air Beta itu. Kalau kita bicara Tanah Air Beta, orang Maluku bilang Indonesia tanah air Indonesia, orang Maluku loh ya. Kan ada lagu Indonesia tanah air Beta. Jadi itu Indonesia itu punya orang Maluku. Nah, waktu di airport itu cucu saya Belva, dia pegang saya rat-rat, opa jangan pergi, opa jangan pergi. Mama papanya tarik, dia nangis, enggak mau ikut opa jangan pergi. Saya sendiri putar, angkat muka, nangis, darah saya. Bagaimana perasaan seorang opa, ya, anak yang begitu mendambakan opanya untuk selalu bersama dengan dia. Nah, dapat dibayangkan saudara, waktu saya membaca ini, saya bilang, ya Tuhan minta sesuatu yang sangat-sangat betul-betul gimana ya perasaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, udah punya keluarga, lalu kita harus pamit. Apakah kita tidak merasa prihatin mau tinggalkan keluarga?
Tapi hari ini Tuhan minta totalitas kita, komitmen kita, keputusan kita. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, itu alasan pertama, karena Yesus belum pergi kembali ke tempat asalnya. Jadi Roh Kudus belum turun. Amin. Haleluya ya. Roh Kudus belum turun. Jadi mereka masih pakai kekuatan sendiri. Tapi setelah Yesus naik ke surga, amanat agung yang sudah disampaikan dan jiwa-jiwa seperti kita ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saat ini kita diuji. Mungkin kita berpikir punya perasaan seperti itu. Tetapi, saudara, jangan kita lupa bahwa Roh Kudus adalah penolong. Amin. Roh Kudus adalah penolong kita. Ketika kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong, saya yakin kita akan mampu untuk bisa menekan perasaan secara kekeluargaan tadi, untuk lebih mengikuti Yesus daripada harus mengikuti hubungan kekeluargaan tadi. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mengikuti Tuhan daripada keluarga. Dan ini jangan lupa, hanya Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong yang mampu membuat perasaan kita untuk sementara tinggalkan keluarga. Walaupun notabene keluarga itu kita cintai, Bapak yang kita hormati, kita cintai. Tapi dengan adanya pertolongan Roh itu akan dimampukan saya dan saudara untuk meninggalkan hubungan antar keluarga tadi, kekeluargaan tadi yang begitu erat. Betul, memang katakan hormatilah orang tua. Juga tentang keluarga, Tuhan kata siapa yang tidak mengasihi keluarganya, ya dia tidak diberkati di dalam Mazmur 108 dan seterusnya. Tetapi saat ini betul-betul Tuhan minta bagaimana komitmen kita dalam perjalanan hidup kita. Di tengah perjalanan Tuhan minta seperti Tuhan minta kepada murid-murid ini. Ya, di dalam Injil Matius 8 ini sebetulnya murid Tuhan. Murid, mereka berbeda dengan yang tadi saya katakan di dalam Injil Matius 22 dan Lukas 14 tentang orang diundang. Orang diundang beda. Mereka diundang, mau datang mau tidak, itu keputusan mereka tidak terlalu. Tetapi yang sudah ada di dalam Yesus, bahkan dalam seperjalanan dengan Yesus. Dan saya rohanikan bahwa kita sekarang sedang berjalan bersama Yesus. Tapi di tengah jalan, Tuhan ingin tahu bagaimana komitmen kita. Apakah kita mau teruskan perjalanan kita bersama Yesus? Nah, kalau kita mau teruskan, nih ada pertanyaan yang sangat-sangat menantang kita. Apakah kita pakai kekuatan sendiri? Mungkin kita akan berkata juga seperti orang yang pertama ini. Aku ingin mengikuti Yesus. Ahli Taurat juga berkata seperti itu, ya. Padahal Tuhan tahu dalam hatinya, ini mah, ya, ini cuma lip service saja ya. Hanya apa ya, omdo istilahnya, omong doang, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu kok, walaupun kita berkata, tetapi ingat, mungkin hati kita itu tidak seperti apa yang kita katakan. Begitu juga dengan orang yang kedua, orang yang ketiga, alasannya itu, dalihnya itu, oh bapak saya meninggal. Mungkin saja, ya tidak meninggal, mungkin saja. Mungkin juga, nah dia tidak kembali kepada keluarganya. Atau, ya saya yakin bahwa Tuhan pasti tahu bahwa ini dalih-dalih yang seringkali itu menjadi ujian bagi kita.
dalam perjalanan hidup kita menuju kepada hari-hari itu. Apakah kita secara totalitas atau kita mau berdalih? Dan kalau kita mau berdalih seperti ini, Tuhan katakan tidak layak. Kalau Tuhan katakan tidak layak, berarti Tuhan tidak pernah akan melayakkan kita. Kalau kita tidak dilayakkan, saudara, ya jangan berharap. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini. Memang ini sangat serius. Saya baca ini juga sudah, ya Tuhan. Siapa yang bisa secara total ikut Tuhan? Kita masih punya keluarga, kita masih punya kerabat, kita masih punya banyak hal. Untuk meninggalkan semua itu, kadang ini jadi satu tantangan buat kita. Tetapi hari ini Tuhan minta secara total komitmen kita. Kalau kita mau berkomitmen, ingat bahwa kalau Tuhan yang sudah memutuskan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan untuk menjalani sesuai dengan keputusan untuk mengikuti Dia. Yakin dan pastikan. Ini sebagai ujian buat kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat PPD Elroy Atapani, serius sekali. Serius sekali ini. Mari kita renungkan hal ini. Tuhan minta secara total. Dan kalaupun kita komitmen untuk, ya Tuhan, aku mau ini. Aku mau tinggalkan semuanya. Tinggalkan kesenangan dunia. Bahkan keluarga pun aku korbankan demi untuk Engkau. Satu waktu, di dalam Matius pasal 12, Tuhan Yesus sedang berada di salah satu rumah dan ada keluarga yang datang, ibu dan anak-anaknya. Orang-orang yang datang dan menyampaikan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudara ada di luar. Apa kata Yesus kepada mereka? Biarkan yang menjadi bapa dan ibuku dan saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, seperti Tuhan Yesus tidak peduli dengan keluarganya. Dan inilah sebuah contoh. Kalau kita mau ikut Yesus secara total, kita siap untuk menekan perasaan kita, untuk meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat melekat di hati kita. Secara etika, tadi saya katakan secara etika, secara kekeluargaan, secara kerabat, ini sukar untuk kita putuskan. Tetapi ketika kita putuskan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ya, kekuatan untuk kita sanggup. Nah, sesudah itu ya, kalau sudah diputuskan, oke, kasih daripada Tuhan itu akan mengalir kembali seperti pujian tadi yang kita nyanyikan. Dia ubah hidupku, amin. Dia ubah kembali hatiku. Akhirnya waktu kita mengambil keputusan, komitmen total, Tuhan aku mau ikut, dan kita bertindak, kasih Tuhan akan mengalir dan kasih itu akan kembali Tuhan. Oh iya, berarti kalau engkau mengasihi aku, mengasihi sesama, termasuk orang tua dan keluarga kita. Percayalah, amin saudara. Tuhan minta itu, ke komitmen kita, keputusan kita. Kalau kita mau ambil, pasti Tuhan akan nanti mengalirkan. Ingat, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 itu, Roh Kudus adalah semacam air yang dari dalamnya akan keluar sumber-sumber. Coba saya ajak saudara lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ya, kita baca ayat 37 mulai. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan
oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran, ya, banyak aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengan kata lain, waktu Yesus bersama dengan murid, pertanyaan itu datang atau jawaban itu datang, membuat mereka ragu untuk mengikuti. Tapi setelah amanat agung, Yesus naik ke surga, lalu dikirimnya Roh Kudus, nah inilah kita bersyukur bahwa kita hidup pasca Yesus naik ke surga. Ya, karena kita tidak lagi berharap untuk bisa bersama-sama dengan Kristus Yesus, tapi dengan roh yang tidak kelihatan itu, tetapi roh ini mampu untuk memberikan kepada kita, dan keluarlah aliran-aliran. Jadi banyak aliran, termasuk kasih. Kasih kita akan kepada orang tua, kasih kita kepada keluarga itu semakin mengalir, semakin hari semakin bertambah-tambah. Percayalah, saudara. Ya, Yesus tidak akan begitu kejam ketika kita ikut Tuhan untuk buang keluarga. Ya. Orang Ambon itu seringkali pakai istilah bahasa Banda, frek dengan kamu, artinya tidak peduli. Memang gua pikirin. Enggak begitu dong, ya. Pasti setelah Roh Kudus ada dalam hidup kita, waktu kita putuskan untuk ikut Tuhan secara total, akan ada aliran-aliran kasih itu akan mengalir kepada orang tua, kepada keluarga, kepada sesama. Nah, inilah, jangan takut. Tuhan tidak pernah membuat kita menelantarkan keluarga, enggak dong, ya. Tidak begitu. Tuhan hanya menguji apakah betul-betul kita mau ikut Yesus. Kalau itu menjadi komitmen kita, percaya dan pastikan bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita. Di Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian dalam perjalanan hidup kita. Sementara perjalanan, sejenak Tuhan bertanya, apakah engkau cinta aku? Apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Jawaban itu ada pada saudara dan saya. Mari, saudaraku, kita akhiri, kita nyanyi sebuah pujian, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaan, jadilah kehendakmu, suruh bumi Saya minta Bapak Yos berdoa, nanti saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. makasih Tuhan buat teguran firman-Mu Haleluya. yang mengajarkan kami harus sungguh-sungguh di Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami ampuni kami kurang di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami mengiring kepadamu Tuhan. Engkau
kekurangan kami. Tuhan Yesus, firman mengajar kami untuk lebih Mari Tuhan, Roh Kudus berbicara. kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan. Tuhan, hari ini kami ditegur untuk kami lebih setia. Lebih kepada, lebih belajar untuk memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, terima kasih. Percaya Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar dengan firman Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa. Biar kami boleh melihat terus kebaikan-kebaikan-Mu, perkara-perkara ajaib yang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mendapat bagian dalam hari ini dalam pelayanan-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan pastori, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang menjawab di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini lewat Zoom, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan. Semua yang sudah ikut hadir sudah diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Dengan persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan kami tidak sendiri. Roh Kudus akan terus menaungi, menolong, menjadi penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan yang sulit ini Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah berbagian untuk terselenggaranya acara ini. Balas lipat kali ganda semua Tuhan yang sudah terlibat. Nama Tuhan dimuliakan. Dan sebentar kami akan berpisah sampai dengan yang lain. Hamba mohon kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali diberkati dalam hidup, rumah tangga, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.